Bismillahirrahmanirrahim. Dari bait yang pertama, ya Rabbi sholli ala rasul li Muhammadin sirril ula. Perlu dipahami untuk adik-adik semua, kalau bacanya ya Rabbi sholli ala rasul li Muhammadin sirril ula. Jangan dibaca ya Rabbi sholli ala rasul li Muhammadin, jangan. Ala rasul titik li Muhammadin sirril ula. Memohonkan sholawat kepada Allah untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya sholawat dari Allah kepada Kanjeng Nabi berarti Gusti Allah memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW di antara seluruh makhluknya. Arti yang kedua, Gusti Allah memberi rahmat kepada Kanjeng Nabi. Arti yang ketiga, Gusti Allah memberi keberkahan kepada Kanjeng Nabi. Rahasia keluhuran Kanjeng Nabi Muhammad adalah rahasia keluhuran. Ini yang di Al-Quran ada wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang dimaksud adalah keluhuran adalah agama. Agama adalah ada Islam, di dalamnya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dengan ketiga itu maka kita akan bisa mencapai keluhuran, dan rahasia itu ada bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bait yang pertama. Bait yang kedua, wal anbiya. Ini bacanya jangan wal anbiya, bacanya wal anbiya wal mursali nal gurri khatsman awwala. Wal anbiya wal mursali nal gurri khatsman awwala. Jangan wal anbiya wal mursalin al gurri khatsman awwala. Meskipun tulisannya wal anbiya wal mursalin, tapi bacanya wal anbiya wal mursali nal gurri khatsman awwala. Sholawat kepada seluruh nabi, kepada seluruh rasul yang mulia dari awal hingga akhirnya. Bedanya dengan makhluk yang lain, kalau nabi dan rasul itu mulia dari awal kelahiran sampai akhir kematiannya, hingga akhir di akhirat nanti. Meskipun di antara kehidupannya itu terkadang orang lain melihat nabi kok ngono, ya. Terkadang kita melihat seperti itu, karena posisi nabi dan rasul adalah sebagai contoh, sebagai pemeran dari hukum yang ditentukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umatnya. Jadi kemuliaan para nabi dan rasul dijamin Allah dari awal kelahiran hingga akhir hayatnya, hingga nanti di akhirat nanti. Ini yang perlu diketahui oleh kalian semua, bahwa yang mendapat sholawat dari Gusti Allah bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan para rasul juga mendapat sholawat dari Allah. Ada sebuah cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ditanya oleh seorang Bani Israel, wahai Nabi Musa, apakah kamu dan para nabi juga diberi sholawat oleh Allah? Lalu dijawab oleh Allah, ya, aku bersolawat, kata Gusti Allah, aku bersolawat kepada seluruh nabiku dan seluruh utusanku. Yang kedua, ahli dzikir. Ahli dzikir juga mendapat sholawat dari Gusti Allah. Ahli dzikir adalah orang yang setiap saat dzikir itu ada yang di lisan, ada yang di pikiran, ada yang di hati. Oke. Misalnya kamu lihat kucing keplindes motor terus, ya Allah sakene, itu namanya dzikir. Kalian lihat wanita cantik, Masya Allah, Subhanallah cantiknya, dzikir. Okay.
Semua yang terhubung dengan Allah itu artinya zikir. Orang ahli zikir juga mendapat sholawat dari Gusti Allah. Dalilnya huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum al-ayah di surat Al-Ahzab. Yang ketiga, orang yang penyabar. Orang yang penyabar adalah orang yang ketika mendapat musibah dia langsung ingat bahwa itu adalah dari Gusti Allah, langsung menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilnya wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim al-ayah. Yang ketiga, yang keempat, soft salat ya. Soft salat di barisan kanannya imam. Jadi sholat berjamaah yang mendapat soft sholat di bagian kanannya imam itu juga mendapat sholawat dari Allah dan malaikat. Dalile ada hadis innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Gusti Allah dan malaikat bersolawat kepada para jamaah sholat yang berada di kanannya imam. Makanya royoan pas sholat di sebelah kanan. Tapi jangan di kanan semua, maksudnya tetap itu keberuntung yang berada di sebelah kanan ada keuntungan plus. Yang ketiga, sholawat juga bisa diperuntukkan oleh orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi orang biasa. Dalilnya istrinya sahabat Jabir pernah memohon doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku dan suamiku. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa, doanya gini, sallallahu alaiki wa ala zaujik, sallallahu alaiki wa ala zaujik, semoga Allah memberi rahmat kepadamu dan kepada suamimu. Itu macam-macam sholawat. Ya Rabbi sholli ala rasul li Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursali nal hurri khatman awwala. Saya ambilkan saya. Iya. Jadi itu ketika sholawat asnawiyah dibedah ya, baru separuh saja ternyata isinya sudah sepanjang itu. Ya, kita lanjut lagi. Selanjutnya, bait berikutnya, ya Rabbi nawwir qalbana binuri qur'anin jala. Ini kalau kita pakai lagu yang asli dari Menara, ya Rabbi naw, itu mandeknya di naw, jangan di wir, jangan. Ya Rabbi naw, ya Rabbi naw, ya Rabbi nawwir qalbana. Kenapa mandeknya kok di naw? Karena kita sedang menyanyikan lagu, bukan sedang membaca. Kalau kita membaca, bacanya ya Rabbi nawwir. Tapi kalau sedang nyanyi, ya Rabbi naw, ya Rabbi naw, karena potongannya tepat di naw. Biasanya yang anak-anak, ya Rabbi nawwir, ya Rabbi nawwir, dah enak. Kalau kita niat nyanyi ya dipaskan dengan lagunya, jangan maksa, kayak enak kalau maksa. Ya, Rabbi nawwir qalbana binuri qur'anin jala. Artinya, wahai Tuhanku, apa mau? Terangilah hati kami dengan cahaya Al-Quran yang terang. Kalian tahu bagaimana bentuknya cahaya Al-Quran di dalam diri kita? Belum tahu. Ngerti ada? Cahaya Al-Quran di dalam diri kita. Pernah memang ada sahabat yang tanya, ya Nabi, gimana sih cahaya iman dan cahaya Al-Quran itu? Kok katanya bisa masuk di dalam hati kita, apakah dari atas lalu cemlorot masuk ke dalam hati kita?
langsung diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, ini keterangannya mambu-mambu seni. Kalau kalian tidak bisa membayangkan, nggak akan dapat. Ini ada wadah kaca. Praktek saya. Wadah itu tempat bejana. Wadah. Bejono. Ada wadah terbuat dari kaca. Kaca itu digambarkan, kaca itu sebening mutiara atau secerah bintang yang dilemparkan malaikat. Lintang itu kalau tengok-tengok berdiam diri, dia bersinar tapi biasa. Tapi kalau dilempar malaikat, mak kelelap itu kelelapnya lebih indah. Nah ini digambarkan di dalam Al-Quran, ada sebuah kaca yang berkilau seperti mutiara. Lalu diisi dengan minyak. Minyak itu adalah minyak zaitun. Minyak zaitun adalah minyak terbaik di dunia. Diterangkan dalam Al-Quran, karena apa? Karena pohon zaitun itu berada di tengah padang pasir yang kiri kanannya tidak ada penghalangnya. Jadi dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam, dia selalu terkena sinar matahari. Itu yang membuat minyak zaitun adalah menjadi minyak terbaik di dunia. Dan spesialnya minyak zaitun itu warnanya berkilauan. Coba kalian berimajinasi, ada kaca yang bening sebening mutiara, sebening bintang yang dilemparkan malaikat, lalu dikasih minyak terbaik di dunia yang minyaknya itu berkilau. Disokno ning jero. Apa yang terjadi? Kileng-kileng, berkilau. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, sebelum minyak itu tersentuh api pun minyak itu sudah berkilau, sudah memancarkan cahaya yang mempesona. Ikan banyu ini ya, kalau ini minyak pasti kan kelap. Lalu digambarkan lagi, setelah dikasih minyak dikasih lampu. Lampu itu kalau kalian di kafe-kafe ada lilinnya ya, ada sumbunya. Setelah dikasih sumbu, lalu dikasih api, seleret. Apa yang terjadi? Berimajinasi. Padang biasa apa padang yang bagus? Padang yang indah. Nek cara bahasa sekarang eksotis. Ya. Lalu tidak hanya seperti itu. Lalu lampu yang sudah eksotis ini ditaruh di dinding. Dinding dilubangi ya. Ono dinding dilubangi, depannya bolong tapi belakangnya buntet. Itu biasanya kalau rumah-rumah zaman kuno ada. Mbah-mbah dulu kalau nyimpan sesuatu bukan di lemari, tapi di tembok yang dilubangi. Ada tembok dilubangi, lalu lampu ini ditaruh di dalamnya. Lebih apa? Lebih syahdu kan? Di lampunya lebih sriwing-sriwing padang tapi tidak menyilaukan. Nah, diterangkan di situ minyak tadi, cahaya minyak tadi adalah cahaya iman. Cahaya api tadi adalah cahaya Al-Quran. Nah, ketika hati kalian sudah dipenuhi cahaya iman dan cahaya Al-Quran, maka kalian akan terlihat eksotis seperti gambaran tadi. Nah ini tadi, kaca ini tadi diibaratkan seperti hati kalian. Hati orang mukmin adalah hati yang bening. Kebalikannya, minyak tadi dan api tadi ketika dibungkus wadah yang gelap jadinya gelap, indahnya akan hilang. Itu bisa kalian lihat di ayat Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkah. Cahaya orang mukmin seperti wadah yang bolong tadi, tembok yang bolong. Fiha misbah, di dalamnya ada
lampu. Al-misbahu fi zujajah, lampu tadi berada dalam wadah kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kaca tadi diibaratkan seperti bintang yang cemleret. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala ghurbiyah. Diisi minyak dari buah zaitun yang ditanam di padang pasir yang tidak ada penghalangnya di kanan atau di kirinya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Seakan-akan minyak tadi sudah bersinar meskipun belum disumet apa? Meskipun belum dinyalakan dengan api. Ketika kedua tadi digabungkan, maka menjadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nur yang pertama adalah nur iman, nur yang kedua adalah Al-Quran. Yahdillahu linurihi mayyasha al-ayah. Itulah gambaran dari cahaya Al-Quran. Masuk silakan. Jadi kalau saya gambarkan secara mudah itu intinya hati yang di dalamnya terdapat cahaya iman dan Al-Quran bakal disenangi sama orang sekelilingnya. Ya. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita contoh orang yang di hatinya memiliki cahaya iman dan Al-Quran, ya kalau di sampingnya kita merasa nyaman. Gitu. Iya, Mas. Ya. Selanjutnya, oke. Al-Quran, karena sesungguhnya nanti kekasih sejati kalian di alam kubur adalah Al-Quran. Karena itu usahakan kalian ada hafalan Al-Quran sedikit. Kulhu atau Al-Fatihah. Yang penting hafalan itu ada di hati. Nanti ketika di alam kubur, seandainya kalian punya kesalahan yang harus dipukul malaikat, karena kalian dablek sekali, harus dipukul malaikat. Ketika mau dipukul, Al-Quran itu akan menjelma sebagai seorang pria yang gagah berani dan menahan malaikat tadi. Kamu jangan macam-macam. Orang ini di dalam hatinya ada aku, ada Al-Quran. Kamu tidak boleh memukulnya. Akhirnya selamatlah orang yang di dalam hatinya ada Al-Qurannya. Di saat itu kalian akan sadar, oh begitu berartinya Al-Quran bagi kita. Selanjutnya, warzuq bifahmil anbiya. Ya, ini bacanya warzuq bifahmil anbiya. Gitu ya. Warzuq bifah. Jadi ketoannya di fah. Artinya, berilah karunia berupa kepahaman para nabi. Maksudnya apa? Kepahaman para nabi adalah bisa diartikan juga logika para nabi. Contohnya apa? Sederhana. Salah satu logika pemahaman nabi adalah gini. Kalian berdakwah, anggap saja kita ini dakwah ya. Minta imbalan apa enggak? Minta apa enggak? Enggak. Kalau menerima, iya. Tapi kita tidak pernah meminta. Itu adalah logika pemahaman Nabi. Karena itu dipertahankan sekuat-kuatnya. Meskipun kamu sudah jadi artis pun, pertahankan logika itu. Karena ketika logika itu kamu patahkan, kemudian kamu mulai meminta bayaran, maka kamu akan jadi recehan. Mestinya kamu sudah mentereng banget, kamu sudah berada di level logika para nabi. Ketika kamu mulai meminta bayaran, kamu akan turun derajat lagi. Logika nabi itu dipertahankan. Itu salah satu
logika Nabi. Dan kita yang berkumpul dengan para kiai biasanya tanpa kita sadari hidup kita adalah berpatokan dengan logika atau pemahaman para nabi. Ya, itu. Setuju. Karena itu ketika kita sakit pun, tadi ayat yang saya baca di depan tadi, ketika kita sakit, itu kalau pakai logikanya Nabi, seneng. Ya, iya. Ketika dari ayat yang saya baca tadi, ketika kita pakai logikanya Nabi, ketika kita sakit, kita senang. Karena apa? Di situ ada penghapusan dosa. Bahasa Al-Qur'annya wa ya'fu an kafir. Kamu dicubit, diuji sedikit, tapi dosa yang dilebur begitu banyak. Itu kan untung, kita senang. Kalau kita pakai logikanya Nabi. Karena itu pertahankan logika-logika Nabi yang telah diajarkan oleh para kiai-kiai kita di madrasah kita. Oke ya. Oke, masuk. Sederhana itu, sederhana tapi enak. Jadinya kita uripnya nyaman banget. Yang galau-galau itu juga. Sampai itu. Susah, kita ada perasaan susah. Itu juga peleburan dosa bagi kita. Tadi saya sudah membayangkan ya? Kalau saya galau berarti itu dosa saya berkurang. Dosa kamu makanya orang yang diuji setiap hari itu bersih dosanya. Tiap hari galau dalam hal apapun. Artinya kamu diberi Gusti Allah perasaan galau, perasaan susah, sedih. Itu yang memberi perasaan kan Gusti Allah. Itu adalah peleburan dosa untukmu. Ada catatannya enggak, Mas? Tidak ada. Maksudnya ketika kamu galau, enggak. Pokoknya perasaan tidak nyaman itu kan diciptakan Allah. Ijol ke bahasa Indonesia apa? Sebagai gantinya perasaan yang tidak enak tadi, kamu dihapus dosa-dosamu. Oh. Enak. Itu kalau kita pakai logika para nabi. Galau terus saja. Lanjut. Dan mohon tabit bihi imanana dunia. Nah, ini bacanya anak-anak. Tabit bihi imanana dunia wa ukhra kamila. Jangan dunyan wa ukhrong kamila, jangan. Gak usah di fase-fase no. Dunia wa ukhra kamila. Okay, bacanya gitu. Dunia wa ukhra kamila. Artinya mohon tetapkan iman kami di dunia hingga sempurna di akhirat berkat kemuliaan Nabi. Maksudnya apa? Kalian sekarang kan imannya kokoh ya, kokoh. Saya anggap iman kalian kokoh semua. Karena ada godaan di sekeliling kalian, saya bisa berkata 90% kalian lolos lah. Paling yang nggak lolos 10% lah. Contohnya nggak lolos sholat subuh kawanan, sholat duhur akhir waktu, itu yang nggak lolos. Tapi yang maksiat saya yakin kalian lolos. Oke, saya yakin. Lolos tak los. Lolos tidak kena. Ini aja, kalian itu tak kasih minuman keras tak dekok ngarepmu wedi kok. Ya, girap-girap kok. Jangankan minum, minuman keras tak iki cekel, pegang ini, enggak berani kok. Soalnya ada kamera. Enggak berani. Tetap minder ya kan? Enggak berani. Jadi saya yakin aman-aman saja. Lah, selanjutnya mohon dikokohkan iman di akhirat nanti. Maksudnya apa? Ada seorang sahabat yang tanya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu cerita bahwa nanti semua mayit yang ada di dalam kubur akan didatangi malaikat mungkar nakir yang membawa palu. Terus sahabat tanya, Kanjeng Nabi, kalau kita dihadapkan dengan pria besar menakutkan dengan memakai palu, apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu? Kan logikanya kan gitu. Kita berhadapan dengan gugup makhluk yang besar membawa palu dan bertanya man rabbuka, apakah kita bisa menjawab pertanyaan itu? Kanjeng Nabi
dawuh al muslimu idza su'ila fil qabri. Orang muslim ketika ditanya di dalam kuburnya, syahida, pasti dia bisa bersaksi an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Iki sing dawuh, yang dawuh Kanjeng Nabi pasti benar. Orang muslim ketika ditanya di alam kubur, pasti dia bisa menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok bisa Kanjeng Nabi? Ya, karena Gusti Allah dawuh yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gusti Allah akan mengokohkan orang-orang yang iman dengan qauli tsabit, dengan prinsip dasar yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Akhirat itu dimulai dari alam kubur. Tenang kita, gak usah galau. Besok nek mati biar gak usah galau. Sudah dijamin Kanjeng Nabi pasti bisa menjawab. Doa kita semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita, itu harapan kita. Dengan cara dawamke sholawat asnawiyah. Mantap. Salah satunya. Bon. Yang aman-aman. Oh, aman-aman. Jadi bait terakhir ada aman-aman Indonesia Raya aman. Ini ceritanya guru-guru zaman dahulu. Penjajah itu selalu mengawasi gerak-gerik para kiai dan santri. Karena itu untuk mengobarkan semangat juang mereka, para kiai membuat lagu-lagu dengan bahasa Arab. Jadi kalau ada mata-mata dari Belanda, ngapain mereka? Berdoa. Padahal tidak berdoa. Beliau kiai-kiai sedang mengobarkan semangat aman-aman Indonesia Raya aman. Tapi taunya mata-mata mereka sedang berdoa. Ya, itu trik dari para kiai zaman dahulu. Berarti bukan bahasa Arab ya, Mas? Apa? Bukan bahasa Arab ya berarti. Yang aman-aman Indonesia Raya aman itu berarti? Aman, bahasa Arab. Indonesia Raya. Teks aslinya itu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu sudah sebutan. Istilah itu tidak perlu di bahasa Arabkan. Indonesia Raya aman. Teks aslinya itu aman-aman, aman-aman. Indonesia Raya aman. Ada baknya. Jadi kalau berdoa ada baknya gitu. Aman-aman, aman-aman. Bindun Sia Raya aman. Tapi tulisannya Bindunsia, tapi saya bacanya Indonesia. Supaya apa? Supaya orang awam paham. Nek gak paham, bindun apa bindun? Pakanan apa bindun? Bindunsia. Jadi saya ganti Indonesia, tapi tulisannya tetap Bindunsia Raya aman. Selesai. Alhamdulillah. Iya, bacanya jangan Roya. Oh iya. Raya. Nanggung. Indonesia Raya. Jangan Indonesia Raya. Kita fasih padahal swala. Raya, Indonesia Raya. Raya. Itu nama ya, sebutan. Jadi gak perlu difasih-fasihkan. Itu ya catatannya. Jadi kita harus bedakan itu lagu apa, itu Al-Quran atau itu apa. Jadi sesuaikanlah. Kalau memang kita lagi sholawatan ya paskan nadanya, paskan ketukannya biar didengarkan itu tidak nyanggruk ning kuping. Gitu. Nyanggruk itu nyangkut gitu ya. Dan ternyata ketika sholawat asnawiyah dibedah itu ilmunya sangat banyak sekali. Enggak hanya sekedar sholawat yang dilantunkan untuk menjunjung Nabi Muhammad, tapi banyak sekali ilmu yang ada di dalamnya. Mungkin karena itu juga akhirnya sholawat asnawiyah itu bisa selalu tenar ya. Dari dulu sampai sekarang itu bisa selalu tenar. Dan sebenarnya kalau boleh tanya ya Mas, apa yang menyebabkan Al-Mubarok itu pasti ada lagu asnawiyah? Apa ndak bosen? Apa ndak bingung cari aransemennya? Ya karena di Madrasah Qudsiyah, karena Al-Mubarok kan anak dari Madrasah Qudsiyah, dan di Madrasah Qudsiyah sholawat asnawiyah adalah sholawat wajib
Maras wajib di Madrasah Kudsiyah. Dan untuk nyari nada insya Allah mudah. Tidak semudah menjaga hatimu. Ya. Nanti dipotong jadi story ini. Aduh. Senyumnya. Aduh. Gitu. Kalau tadi asnawiyahnya disambung dengan sholawat apa? Nuril Anwar. Ya. Kalau Nuril Anwar itu apa Mas? Kok Oh itu kenapa saya sambung, karena sholawat Nuril Anwar adalah salah satu sholawat yang diistiqomahkan oleh mbah saya, Mbah Maruf Asnawi. Jadi tiap hari wiridannya antaranya adalah sholawat Nuril Anwar. Jadi saya gabungkan dengan Asnawiyah. Ada generasi pendiri Kudsiyah, saya gabungkan dengan sholawat yang biasa dibaca oleh generasi penerus Kudsiyah. Saya gabungkan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari bedah lagu sholawat Asnawiyah malam hari ini. Semoga benar-benar kita pahami, dan tadi yang masih saya ingat itu, jadilah orang yang nyaman ketika orang lain berada di sampingmu. Itu ya intinya.